Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Assalatu wassalamu ala nabiyyina uswatina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma rabbi zidna ilma warzuqna fahma, amin ya rabbal alamin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha, amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, para jamaah kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, marilah kita senantiasa berbahagia di bulan suci Ramadan. Marilah kita meneruskan rasa syukur kita, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanpa terasa kita berada di hari yang ke-19 di bulan Ramadan. Hari yang akan menjadi detik-detik menuju 10 hari yang kedua. 2/3 Ramadan segera akan meninggalkan kita. Semoga kita telah meninggalkan kenangan yang indah di sisi Allah dengan mengisi hari-hari yang telah lalu dengan amal-amal ibadah. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala berkenan menerima seluruh ibadah yang kita jalankan dan melipat gandakan pahala kita. Sekaligus juga kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, pemilik Asmaul Husna, semoga Allah memberikan ampunan kepada kita semuanya atas dosa-dosa yang kita kerjakan di 18 hari yang telah lalu. Para pemirsa dan para jamaah kaum muslimin dan muslimat, kembali saya angkat dan kita pelajari bersama saat ini, melanjutkan kajian kemarin tentang penyebab terbebas dari api neraka di bulan suci Ramadan. Karena kita semua mengetahui bersama bahwa ketika Allah menutup pintu neraka saat ini, ditutup dengan rapat, ini ada pesan tersirat dari informasi ini untuk kita ambil. Salah satunya adalah agar kita bertemu Ramadan itu ketika pintu neraka ditutup rapat, ketika penyeru, wahai pencari keburukan tinggalkan keburukan, wahai pencari kebaikan datangi kebaikan, agar kita terbebas dari api neraka karena saat ini pintunya ditutup rapat. Sebaliknya kita dibukakan pintu surga selebar-lebarnya untuk memotivasi kita agar dapat segera mencari amalan-amalan yang bisa menjadikan kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian pesan selanjutnya bahwa di bulan Ramadan ini untuk masuk surga bagi orang beriman di bulan Ramadan itu sangat mudah. Buktinya pintu surga saat ini dibuka lebar. Itu menunjukkan untuk masuk surga di bulan Ramadan bagi orang beriman sangat mudah. Dan untuk masuk neraka di bulan Ramadan itu dipersulit sebenarnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di
Pertemuan kemarin kita sebutkan sebab pertama kita dibebaskan dari api neraka adalah menjaga keikhlasan. Dan semoga ikhlasnya kita senantiasa dirawat oleh Allah, dikembang suburkan dalam hati kita. Al-Imam Ibnul Jauzi dalam kitab Sayyidul Khatir, ini adalah kitab yang beliau tulis di perjalanan safarnya. Apa yang muncul dalam hatinya beliau tulis, jadilah satu buku. Di antara ungkapan beliau, falillahi aqwamun, di sisi Allah itu ada suatu kaum yang semoga kaum ini adalah saya dan Anda. Ya, kata beliau, di sisi Allah atau Allah memiliki suatu kaum atau hamba-hambanya, maradu minal fadail illa bitahsili jami'iha. Yang mana hamba ini karakternya itu tidak ridho, ya, dengan suatu keistimewaan kecuali keistimewaan itu dia targetkan, dia capai semuanya. Jadi kalau ada orang yang diceritakan Imam Ibnul Jauzi ini di bulan Ramadan, orang ini tipenya adalah ketika melihat ada peluang ibadah, maka dia tidak berleha-leha, tapi dia segera mengambilnya. Dia merasa ini peluang saya. Ya. Jadi kalau kita dapatkan di bulan Ramadan saat ini pintu-pintu kebaikan dibuka lebar, orang ini tipenya tidak pilih-pilih. Dia ingin tahsil jami'iha. Dia inginkan semua kebaikan dia raup sebanyak-banyaknya di bulan Ramadan. Fahum yubalighuna fi kulli ilmin wa yajtahiduna fi kulli amal. Orang seperti ini, mereka itu memaksimalkan menuntut ilmu, apapun ilmu agama dia ambil. Ya. Jadi tidak cukup hanya belajar tata cara sholat dengan wudhu saja. Tidak cukup belajar baca Quran saja. Apapun yang berkaitan dengan agama, dia usahakan meraihnya. Wa yajtahiduna fi kulli amal. Dan setelah dia meraup sebanyak-banyak ilmu agama, karena ilmu agama adalah warisan para nabi, ya. Setelah dia tahu ilmunya, dia bersungguh-sungguh dalam mengamalkannya. Wa yuthabiruna ala kulli fadilah. Kemudian mereka juga berusaha untuk senantiasa meraih keutamaan-keutamaan. Fa idza dha'ufat abnanuhum an ba'din dzalika qamatin niyatu naibah. Kalau sampai pada level dia letih, capek, kemudian di hadapannya ada peluang ibadah, minimalnya dia mewakilkannya dengan niatnya. Kalau dia tidak punya kesanggupan, misalkan ingin umroh di bulan Ramadan, siapa yang tidak ingin mencium Hajarul Aswad? Siapa yang tidak ingin tawaf di sekitaran Ka'bah, rumah Allah yang pertama? Siapa yang tidak ingin melaksanakan sholat di belakangnya makam Ibrahim? Siapa yang tidak ingin lari-lari kecil dari Bukit Sofa ke Marwah? Siapa yang tidak ingin memakai pakaian ihram? Siapa yang tidak ingin mengucapkan talbiyah kalimat tauhid labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Siapa yang tidak ingin, apalagi di bulan Ramadan? Yang kata Nabi, umratu fi Ramadan kahajjati ma'i. Umroh yang dijalankan sekarang di bulan Ramadan, pahalanya seperti umroh bersama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa di antara kita yang tidak rindu melaksanakan ibadah berdampingan langsung dengan Rasulullah SAW? Kemudian saya dan Anda saat ini
dengan keterbatasan kemampuan finansial, bahkan mungkin karena kondisi yang saat ini pandemik COVID-19 sehingga orang susah untuk melaksanakan umroh walaupun dia sanggup. Maka minimalnya, kata Imam Ibnu Jauzi, karakter seorang hamba yang maksimal ketika dia ada kemampuan tapi terhalang suatu penghalang, maka minimalnya jangan lemah dalam menghadirkan niat untuk umroh di bulan suci Ramadan. Semoga dengan niat kita melaksanakan amal ibadah yang belum sanggup kita jalankan, pahalanya tetap Allah berikan. Iya, begitu rumusnya. Siapapun di antara kita saat ini ingin melaksanakan ibadah tapi dia belum sanggup, maka minimalnya dia hadirkan keinginan, adanya niat yang besar untuk melaksanakannya. Maka walaupun dia terhalang dengan penghalang, tetap pahalanya tidak akan Allah halang-halangi untuk sampai kepada dirinya. Berawal dari kalimat niat. Kemudian para pemirsa, para jamaah kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, apa penyebab kedua setelah ikhlas yang bisa membebaskan diri kita dari kobaran api neraka? Ingat, di neraka itu tidak ada keadaan yang nyaman, tidak ada air minuman yang menyegarkan, tidak ada. Di neraka itu makanannya duri, nanah minumannya, dan panas, sampai kata Allah Subhanahu wa ta'ala, orang di dalam neraka itu kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadzuqul adab. Setiap kulitnya itu matang. Kenapa kulit yang diangkat oleh Allah tentang kengerian, sadisnya, pedihnya neraka, kenapa yang dibahas kulit? Karena Anda tahu ketika Anda dicubit kulit Anda menjerit kesakitan. Ditampar pipi Anda, kulit pipi, pasti Anda marah. Ya. Maka Allah angkat anggota tubuh yang secara langsung merasakan sakit. Di neraka kata Allah semuanya sakit. Di surga kata Allah semuanya nikmat dan tidak akan terbalik. Ya. Maka kata Allah, setiap kulitnya orang di dalam neraka itu matang. Kullama nadijat juluduhum, kata Allah. Setiap kulit penghuni neraka itu, kulit tubuhnya itu matang. Kalau sudah matang bagaimana? Rasa sakitnya bisa jadi apa? Sudah kebal misalkan. Maka Allah tidak membiarkan dia merasakan kenyamanan dalam neraka. Setiap kulitnya matang langsung badalnahum. Segera kata Allah kami gantikan julu dan ghairaha, kulit yang baru lagi. Kulit yang baru ini yang siap menjerit kepanasan, merasakan letihnya di neraka. Badalnahum julu dan ghairaha. Kenapa Allah gonta-ganti kulit penghuni neraka? Liyadzuqul adab, agar mereka merasakan siksa dalam neraka itu betul-betul adanya. Maka para hadirin, hamba-hamba Allah, kalau Anda beriman kepada Allah, pastinya Anda beriman dengan ayat ini kebenarannya. Allah yang kita sembah, Allah yang sampai detik ini menjaga fisik kita dari terkena wabah COVID-19. Allah mengabarkan bahwa penghuni neraka itu ganti-ganti kulit.
Berbeda dengan penghuni surga, tidak pernah ada berita digantikan kulitnya. Karena tidak ada sakit di surga, tidak ada kematian di surga. Tidak ada ngantuk, tidak ada tidur di surga. Tapi kalau di neraka seperti itu, maka kita membahas penyebab terbebas dari neraka ini penting. Karena hidup kita di dunia nggak lama. Apa yang kedua para pemirsa? Yang kedua, dan semoga kita bisa melaksanakannya dengan pertolongan Allah. Pembebas kita dari neraka yang kedua adalah biasakan menangis karena Allah. Para pemirsa, para pendengar kaum muslimin dan muslimat, selama ini kita menangis karena apa? Kalau bukan karena Allah, kemungkinan untuk terbebas dari neraka sangat kecil. Tapi kalau kita mendapatkan kemampuan dari Allah, menangis untuk Allah, menangis karena Allah, maka yakinlah Anda akan mendapatkan api neraka dipadamkan dengan tangisan Anda yang tangisannya itu karena Allah. Mungkin ada di antara pendengar merasa atau bertanya-tanya, Ustadz, saya nangisnya karena apa ya? Karena Allah atau bukan? Maksudnya bagaimana? Menangis karena Allah, menangis karena takut kepada Allah, menangis karena takut dengan dosa-dosa kita di hadapan Allah. Itulah maknanya menangis karena Allah. Menangis karena selain Allah, contohnya menangis karena selain Allah, menangis karena tidak dapat THR, tunjangan hari raya, Anda menangis. Itu menangis bukan karena Allah. Menangis karena hilangnya jabatan dunia, itu bukan menangis karena Allah. Menangis karena kehilangan dunianya, misalkan ada yang kehilangan barang berharganya, motornya hilang, handphonenya hilang, rumahnya hilang, dunianya hilang, dia menangis. Dia menangis bukan karena Allah, dia menangis karena dunia. Maka di sini menangis karena Allah adalah dia merasa adanya ketakutan di hadapan Allah. Kenapa orang ini takut kepada Allah? Kenapa hamba ini takut kepada Allah? Karena Allahu Akbar. Hanya Allah yang maha besar. Bagaimana mungkin kita tidak takut kepada Allah? Sekarang kita kedatangan wabah corona dari Allah saja kita sudah khawatir bukan main. Kalau ada wabah ini, yang kita takutkan pertama kali siapa? Yang mendatangkan wabah. Ya. Karena bagi Allah yang mendatangkan wabah tidak susah untuk mengambil kembali wabah itu. Bukankah di zaman Nabi Nuh alaihi salam Allah perintahkan air dari dasar bumi terpancar, air dari langit turun ke bumi, berpadu antara air langit dengan bumi. Tapi ketika Allah perintahkan air tersebut untuk berhenti, seketika banjir bandang di zaman Nabi Nuh berhenti. Jadi yang kita takutkan pertama kali ketika ada banjir, dulu tahun 2013 di bulan Ramadan kita kebanjiran. Di Lepo-Lepo, di Andonohu, dan banyak sekali di tempat kita kendari ini.
Banyak di antara kita lebih takut kepada banjirnya dibandingkan takut kepada yang mengirim banjir. Padahal semestinya ketika kita kedatangan COVID-19, wabah corona yang mengerikan ini, yang sudah merenggut ribuan nyawa dalam jangka waktu berbulan-bulan, belum sampai setahun sudah ribuan nyawa meninggal. Kita takut dengan wabah corona, mestinya yang harusnya kita hadirkan rasa takut pertama kali adalah kepada yang mengirim, yang mengutus wabah corona. Nabi Ibrahim alaihissalam sudah mengajarkan kepada kita, bapaknya para nabi. Ketika beliau oleh Raja Namrud akan dilemparkan ke dalam api, Nabi Ibrahim tidak takut kepada apinya. Tapi Nabi Ibrahim langsung ingat kepada yang mengutus api. Ketika itu Nabi Ibrahim mengatakan, hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah. Dan Allah sebaik-baik wakil untuk kehidupan diriku. Apa yang terjadi? Ketika urusan Nabi Ibrahim diserahkan kepada Allah, rasa takutnya dikedepankan takut kepada Allah, maka Allah perintahkan apinya Nabi Ibrahim. Oleh Allah apa? Kata Allah, ya naru kuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah engkau dingin. Dan bukan hanya dingin, kata para ulama tafsir, seandainya Allah hanya memerintahkan api yang membakar Nabi Ibrahim menjadi dingin saja, niscaya dingin itu akan membahayakan Nabi Ibrahim. Anda yang membayangkan tinggal di kutub utara dan selatan, yang kita biasa di tanah panas seperti Kendari seperti ini hawanya, pastinya kita nggak kuat. Maka Allah katakan, wahai api, jadilah engkau dingin dan menyelamatkan. Karena ada dingin yang tidak menyelamatkan dan ada dingin yang menyelamatkan. Maka api tersebut menjadi dingin dan membawa keselamatan. Tidak ada satu helai pun dari rambutnya Nabi Ibrahim yang tersentuh apinya Allah. Karena apinya sudah didinginkan oleh Allah. Ini pelajaran berharga untuk menghadirkan rasa takut kepada Allah, karena Allah sudah membuktikan kekuatannya, menjadikan lautan merah terbelah di zaman Nabi Musa disaksikan Fir'aun, menjadikan apinya Namrud menjadi dingin, menjadikan banyak kejadian-kejadian luar biasa terjadi di sekitar kita, diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika seorang hamba menangis karena Allah, bapak-bapak, ibu-ibu, bagaimana Ustadz menangis karena Allah? Tangisi kemalasan kita dalam beribadah. Silakan Anda nanti bersimpuh, angkat tangan Anda di hadapan Allah. Sesali kemalasan-kemalasan kita semuanya di 18 hari Ramadan. Baca Quran yang terlunta-lunta. Sedekah yang sekali-kali saja mungkin. Kemudian juga sholat wajib yang seringkali mungkin ada yang telat-telat, terlambat, bahkan kebablasan. Ada mungkin di antara kita yang masih menjalankan kebiadaban di hadapan Allah, kebejatan amalan, kemaksiatan di siang malam Ramadan. Maka saat ini Anda ingat hadis Nabi untuk menghapuskan api neraka. Kata Nabi, la yalijun nar rajulun baka min khasyatillah. Tidak akan kobaran api neraka menjilati tubuh seorang lelaki yang menangis karena takut kepada Allah. Ini jaminan dari
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hatta ya'udal laban fid dara, sampai air susu kembali ke tempat asalnya, dan itu mustahil. Artinya sangat dimustahilkan seorang yang meneteskan air matanya takut kepada Allah, maka orang yang menangis ini mustahil dijilati api neraka, dibakar api neraka. Maknanya orang yang sanggup meneteskan api neraka, meneteskan tangisan, maka api neraka akan dipadamkan dengan tetesan tangisannya. Kalau tangisannya karena takut kepada Allah. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, Imam An-Nasa'i, dan disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Para pemirsa dan para jamaah kaum muslimin dan muslimat, coba kita bertanya-tanya kepada diri kita masing-masing. Sudah 18 hari masuk ke 19 ini, berapa kali kita lewati waktu sahur dengan menangisi dosa-dosa kita? Berapa kali antara adzan dan iqamah waktu mustajab itu kita isi dengan menangisi penyesalan atas perbuatan kita, lancang kita di hadapan Allah? Berapa kali kita manfaatkan waktu detik-detik berharga antara waktu asar hingga maghrib sebelum berbuka dengan kita menangisi seluruh apa yang pernah kita lewati dari sejarah kemaksiatan kita. Kalau itu yang kita isi, tangisan-tangisan ini kita perbanyak, maka ingatlah dengan hadis ini. Bahkan Imam Sufyan Ats-Tsauri, seorang ulama, beliau mengatakan, "Idza atalladzi lillahi marratan wahidatan fil 'am fadzalika katsir." Kalau datang kepada Anda suatu amalan yang Anda sanggup mengerjakannya walau hanya sekali dalam setahun, tapi amalan tersebut Anda kerjakan walau sekali dalam setahun, Anda kerjakan amalan itu karena Allah, maka itu walaupun cuma sekali, di hadapan Allah itu banyak. Coba Anda renungkan, sebelum masuk Ramadan kita sudah kedapatan wilayah Indonesia terkena virus corona, khususnya di Depok di bulan Februari kalau tidak salah. Ramadan di bulan Mei masuk. Ya, apa yang terjadi? Banyak di antara kita kesedihannya karena bingung tentang perut. Kesedihannya bingung tentang makanan. Kesedihannya tentang seputar dunia. Maka mulai detik ini, bagi Anda yang ingin mendapatkan kebaikan yang banyak, walaupun Anda kerjakan sekali, tapi Anda mendapatkan kebaikan yang banyak, apa itu salah satunya? Belajarlah menangisi dosa-dosa yang Anda kerjakan. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ada hadis yang lain yang masih berkaitan dengan tangisan ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Laisa syai'un ahabbu ilallahi min qatrataini wa atharaini." Tidak ada sesuatu yang paling dicintai Allah, ya, dari dua tetesan dan dari dua bekas. Tidak ada sesuatu yang paling dicintai oleh Allah dari dua tetesan kecuali dua tetesan dan dua bekas. Apa dua tetesan ini dan apa dua bekas ini? Karena dua-dua ini adalah suatu amalan yang sangat dicintai oleh Allah. Kata Nabi, qatratun min dumu'in fi khasyatillah.
linangan air mata, tetesan air mata menangisi dosa-dosa karena takut kepada Allah, itu adalah tangisan yang sangat dicintai dan disukai oleh Allah dari hambanya. Kalau ada di antara kita sanggup malam ini ataupun besok pagi, siang, sore, dan malam selanjutnya bisa menangis karena takut kepada Allah, maka Allah menyaksikan Anda dengan bentuk kecintaan. Allah mencintai Anda ketika Anda menangis karena takut kepada Allah. Inilah tetesan yang pertama, tetesan derayan air mata karena Allah. Yang kedua, qatratu damin tuhraqu fi sabilillah. Tetesan tumpahan darah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada di antara kita ya, menumpahkan darah di tubuhnya ketika Anda sedang menjalankan ketaatan, yakinlah darah tersebut tidak akan sia-sia. Di hadapan Allah darah Anda sangatlah berguna dan berharga. Kemudian ambal atharani, adapun dua bekas yang dicintai oleh Allah. Fa atharun fi sabilillah, bekas perjalanan di jalan Allah. Kalau Anda punya sandal jepit, sandal jepit Anda itu menemani Anda ke tempat-tempat ibadah, yakinlah sandal jepit itu sampai tipis berbekas, itu adalah sandal jepit yang sangat dicintai oleh Allah. Karena sandal jepit Anda gunakan untuk berjalan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Anda memiliki peci sampai pecinya lusuh, kalau Anda memiliki sarung, gamis sampai warnanya luntur berubah karena di jalan Allah, maka yakinlah lusuhnya pakaian Anda tidak sia-sia karena Anda isi waktu Anda dengan pakaian Anda di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah bekas yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa atharun fi faridatin min faraidillah, dan bekas dari kewajiban-kewajiban yang Allah wajibkan kepada diri kita. Kalau ada amalan-amalan wajib yang kita kerjakan, maka barang-barang yang kita gunakan ada bekasnya, maka barang tersebut adalah barang yang sangat dicintai oleh Allah. Contoh, Anda sholat tarawih nanti dengan keluarga Anda, menggunakan sejadah sampai sejadahnya itu tipis, mukenanya ibu-ibu sampai mukenanya itu lusuh karena digunakan sholat tarawih terus dengan sholat berjamaah 5 waktu. Maka pakaian-pakaian yang Anda kenakan untuk menjalankan kewajiban ini berbekas, dan bekasnya ini adalah sesuatu yang sangat dicintai oleh Allah. Hadis ini diriwayatkan Imam At-Tirmidzi dan Imam Al-Albani mensahihkannya. Para pemirsa yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ini poin kedua. Jadi kalau kita ingin dibebaskan dari api neraka di bulan Ramadan, mari jaga terus keikhlasan niatan kita dalam beribadah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua adalah mari belajar menangis karena Allah. Sampai para ulama mengatakan iqra'ul Qur'an wabku fa in lam tabku fatabakau. Bacalah Al-Quran, apalagi di bulan Ramadan, syahrul Quran, bulannya Al-Quran. Saat ini bukan bulannya musik. Ya. Bacalah Al-Quran dan menangislah ketika baca Quran. Kalau kita tidak sanggup menangis saat baca Quran, fatabakau, pura-pura menangis, artinya paksakan untuk ada saatnya kita menangis ketika baca Quran. Apalagi ketika kita baca Quran ada terjemahannya, kemudian kita tahu di situ ada kisah tentang neraka dengan penghuninya, dengan keadaannya, dengan makanan minumannya, dengan pakaian-pakaiannya, dengan kehidupannya dalam neraka.
kita baca ayatnya, kemudian kita baca terjemahannya, kemudian kita hadirkan perenungan, begini mi kalau saya tidak berbuat ibadah di dunia, ini mi tempat tinggal saya. Bisakah kita siap tinggal dalam neraka yang apinya kemarin telah kita sebutkan hadisnya 70 kali lipat api dunia, yang siksa paling ringan saja hanya menempelkan telapak kakinya di sandal neraka, kemudian dia injak neraka, otaknya di kepalanya langsung panas, mendidih, nggak tunggu lama. Anda kalau masak air pasti nunggu lama, nggak langsung kita nyalakan gas, langsung airnya mendidih, tidak. Tapi kita tunggu, tidak. Untuk di neraka tidak begitu. Di dalam neraka orang siksa paling ringan, naudzubillah, siksa paling kecil saja dalam neraka, orang ketika menginjakkan kakinya di neraka langsung kepalanya panas mendidih, dan itu siksa paling ringan. Seperti yang Allah berikan kepada Abu Thalib, pamannya Nabi, yang tidak mendapatkan hidayah masuk Islam. Maka ini yang kedua, belajarlah menangis takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, para pemirsa dan para pendengar jamaah kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak kalah penting yang ketiga ini. Kalau Anda ingin dibebaskan dari api neraka dan dibebaskan masuk ke dalam surga, ingat ya, kalau kita ingin dibebaskan dari api neraka dan bebas masuk surga, maka perbaiki akhlak Anda, perbaiki budi pekerti Anda, rubah kebiasaan buruk Anda. Itu ketiga, sebab ketiga kita akan dibebaskan dari api neraka adalah ketika kita memiliki akhlak yang terpuji dan kita tinggalkan akhlak yang tercela, yang dijauhkan dari orang-orang beriman oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalilnya adalah hadis riwayat Imam Al-Hakim, disahihkan oleh Imam Al-Albani dalam Shahihut Targhib. Man kana hayyinan layyinan qariban harramallahu 'alan nar. Barang siapa memiliki akhlak hayyinan, dia mudah menolong orang, dia gampang berbuat kebaikan, dia gampang mengucapkan ucapan yang baik, dan dia berusaha menahan ucapan yang buruk. Hayyinan, dia mudah menolong orang lain, mudah membantu orang lain. Ya, layyinan, orangnya lembut, tutur katanya sopan, santun, ucapannya dia atur sedemikian rupa. Sebelum dia berucap, dia pikirkan. Sebelum dia berbuat, dia renungkan. Kalau ada orang mempunyai akhlak seperti ini, gampang, mudah menolong orang lain. Dan tutur katanya lembut, pergaulannya sopan, orang rindu dengan orang ini. Qoriban, dan dia dirasakan dekat oleh orang lain. Ya, orang lain senang dekat dengan dirinya. Maka orang yang memiliki sifat-sifat ini diharamkan oleh Allah dibakar oleh api neraka. Api neraka tidak akan membakar orang yang memiliki akhlak terpuji. Para pemirsa dan para pendengar sekalian, ingat tujuan Nabi Muhammad SAW diutus. Innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq. Hanya saja saya diutus kepada Anda, kata Nabi, untuk menyempurnakan akhlak Islami.
Jadi kalau Anda menjadi umat Nabi Muhammad SAW, tapi Anda rajin berbohong, rajin berdusta, rajin berkhianat, rajin menceritakan aib orang lain, berarti Anda belum menjalankan wasiat Allah dengan diutusnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita semuanya tahu akhlaknya Nabi adalah Al-Quran. Kata Ibunda Aisyah, kana khuluquhul Quran. Nabi itu budi pekertinya Al-Quran. Apa yang tercantum dalam Al-Quran, Nabi telah melaksanakannya. Dan itu adalah akhlak tertinggi. Wa innaka la'ala khuluqin azim, kata Allah. Benar-benar engkau wahai Muhammad pemilik akhlak tertinggi. Kita tahu Nabi saking tingginya akhlaknya, Nabi pernah dilempari batu di Taif sampai berdarah-darah, keningnya berdarah, kakinya, lututnya berdarah, bahkan giginya ada yang patah. Ketika Nabi keluar, diusir, dilempari oleh anak kecil, dihina, dikatakan orang gila dan seterusnya sampai berdarah-darah. Ditemani Zaid bin Haritha. Nabi sampai di perjalanan Nabi mendapatkan naungan. Awan di atas langit. Di atas kepala Nabi ada awan menaunginya. Ternyata ada malaikat Jibril dengan malaikat penjaga dua gunung. Kemudian malaikat Jibril mengatakan, wahai Muhammad, Allah telah mendengar bagaimana penolakan orang-orang Taif kepadamu. Kalau engkau mau, maka engkau bisa meminta tolong kepada malaikat yang datang bersama diriku saat ini. Dia akan menjungkirkan gunung ke atas penduduk Taif, ke atas rumah-rumah dan kepala-kepala mereka, sehingga mereka akan dihancurkan dengan gunung yang besar ini. Apa yang terjadi? Nabi Muhammad SAW mendapatkan peluang ini. Nabi malah mengatakan, tidak wahai Jibril, justru saya berharap dari keturunan mereka suatu saat akan ada orang-orang yang menjadi pengikutku. Nabi memaafkan kezaliman umatnya Nabi di kota Taif. Sampai detik ini alhamdulillah, sebab keikhlasan dan ketulusan Nabi ini dan ketinggian akhlaknya Nabi ini, dengan pandai memaafkan kesalahan orang lain, maka penduduk Taif saat ini 100% menganut ajaran Islam, buah dari keikhlasan dan ketinggian akhlaknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka para pemirsa dan para jamaah sekalian, coba kita lihat diri kita saat ini. Kalau Nabi sudah sedemikian hebatnya dengan akhlaknya, ya. Kalau kita sekarang bagaimana? Katanya kita saum Ramadan. Kalau kita ingin dibebaskan dari api neraka, coba dibiasakan untuk mengucapkan ucapan yang indah-indah. Ucapan yang baik-baik. Kalau tidak bisa yang baik, diam. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, hari pembalasan, ucapkan yang baik. Kalau tidak bisa ucapkan yang baik, maka diamlah. Ini bentuk usaha kita mengevaluasi kualitas saum kita yang mungkin selama ini lisannya sudah baik, ternyata matanya tidak baik. Dia isi waktunya dengan menonton perkara-perkara yang tidak bermanfaat, tidak bernilai pahala, malah menambah dosa. Tidak menambah keimanan, malah menambah kemalasan dalam ibadah. Maka mulai besok hari, kalau kita masih ada kesempatan melaksanakan saum Ramadan, mata kita besok hari diusahakan mata yang berakhlak mulia, mata yang memandang yang baik-baik. Apa yang memandang baik-baik?
memandang kitab suci Al-Quran, kemudian membacanya, ya, kemudian menjadikan telinganya telinga yang baik. Dia akan berusaha melatih telinganya untuk mendengar yang baik. Kalau dengar musik langsung dia risih, digantilah dengan murotal Al-Quran, digantilah dengan ceramah-ceramah Islami. Karena dia tahu ini bulan kebaikan, maka dia harus berusaha menjadikan telinganya baik, pikirannya baik, perasaannya baik. Bagaimana perasaan kita bisa baik, bisa nyaman? Mengisi perasaan kita dengan mengingat Allah. Kita katakan subhanallah, subhanallah, subhanallah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Itu lebih bermanfaat dan mendatangkan kebaikan karena kita sedang mengingat subhanallah, maha suci Allah. Mengingat apa? Mengingat Allah yang maha suci yang akan memperbaiki keadaan kita. Maka kalau kita mengingat Allah yang maha baik, hati kita akan diperbaiki oleh Allah. Kalau kita mengingat sesuatu yang buruk, kita khawatir kita akan menjadi buruk karena kita memikirkan yang buruk-buruk. Para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, satu lagi mungkin yang terakhir yang akan kita bahas di kesempatan kali ini, sebab agar kita dibebaskan dari api neraka di bulan suci Ramadan. Yang selanjutnya adalah jangan meremehkan doa khusus setelah sholat subuh. Secara khusus Nabi menyebutkan kepada para jamaah yang sudah makan sahur, ingat, makan sahur itu sunnah. Jangan sampai karena kebanyakan makan sahur artinya jadinya ngantuk, kemudian sholat subuhnya kebablasan. Ingat ini, ada bonus yang Allah berikan kepada Anda yang bisa sholat subuh. Kemudian setelah sholat kata Nabi, man qala dubura sholatil fajri wa huwa thani rijlahu qabla an yatakallam. Barang siapa yang mengucapkan setelah sholat subuh dan dia sedang sedekap bersila, belum berbicara dengan kanan kirinya, dengan istrinya, dengan anaknya, dengan kanan kirinya dari jamaah sholatnya, setelah sholat dia mengucapkan, ini tolong diingat ucapannya nih, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Saya ulangi, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ucapkan 10 kali sebelum ngobrol dengan yang lain. Ucapkan 10 kali. Arti dari kalimat ini adalah la ilaha illallah, tidak ada yang berhak disembah kecuali hanya Allah. Wahdahu la syarikalah, dia yang maha esa, tidak ada sekutu, tidak ada yang setara, tidak ada yang mirip, tidak ada yang sebanding dengan Allah satupun. Lahul mulk, semua kekuasaan, semua kerajaan hanya milik Allah, dikuasai semua kerajaan oleh Allah. Walahul hamdu, semua puji-pujian hanya milik Allah. Yuhyi wa yumit, dialah yang maha menghidupkan, dia yang maha mematikan, termasuk menghidupkan hati yang sudah gersang. Dialah yang maha menghidupkan, dia yang maha mematikan. Biyadihil khair,
di tangannya semua kebaikan. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dia maha berkuasa atas segala sesuatu. Allah tidak bisa diatur oleh makhluknya, tapi makhluk harus siap diatur oleh Allah. Karena Allah maha mengatur, dia maha berkuasa atas segala sesuatu. Diucapkan 10 kali. Apa manfaatnya kata Nabi? Kataballahu lahu bikulli wahidah qalaha minhunna hasanah. 1 kali diucapkan, maka dia mendapatkan 1 kebaikan. Wa muhyi anhu sayyi'ah. 1 kali diucapkan, dia mendapatkan dihapus 1 keburukan. Wa rufi'a biha darajah. 1 kali diucapkan, maka derajatnya, kedudukannya diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kana lahu bikulli wahidah qalaha itqu raqabah. 1 kali diucapkan, seakan dia membebaskan 1 orang budak. Wa kana yaumuhu dzalika fi hirzin min kulli makruh. Dan kalau 1 kali diucapkan, maka dia mendapatkan dirinya dijaga oleh Allah di hari itu dari seluruh kejelekan. Wa hurisa minasyaiton, dan dia akan dijaga dari seluruh bentuk setan, godaan setan. Walam yanbaghi lidzanbin an yudrikahu fi dzalikal yaum illa syirka billah, dan tidak pantas suatu dosa akan menyapa dirinya di hari itu kecuali dosa menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam hadis yang lain, wa kunna lahu bi'adli itqi raqabataini min waladi Ismail, dan sesungguhnya ucapan ini sebanding dengan membebaskan 1 budak dari keturunannya Nabi Ismail alaihissalam. Para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, inilah apa yang dapat kita angkat di kesempatan kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita pertolongan, kemudahan apa? Menjalankan ilmu yang telah kita ketahui. Karena di antara ciri utama ilmu bermanfaat, ketika ilmu tersebut dapat kita amalkan. Demikian, semoga apa yang kita kaji ini ada manfaatnya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Subhanaka Allahumma rabbana bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.